Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau adalah Muhammad Asyad bin Muhammad Ilyas atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Malik Kedung Paruk. Beliau lahir pada hari Jumat, tanggal 3 Rajab tahun 1294 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1881 Masehi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Secara nasab beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan, semacam surat pernyataan kelahiran, dari Pustaka Keraton Yogyakarta. Dengan rincian Muhammad Asyad, Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin HPA. Diponegoro II bin HPA. Diponegoro I Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Syekh Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas menikahi 3 orang istri. Istri kedua beliau tidak dikaruniai keturunan. Istri pertamanya adalah Nyai Hajah Warsiti binti Abu Bakar yang lebih dikenal dengan nama Mbah Johar. Seorang wanita terpandang, putri gurunya, Ka Abu Bakar bin Hayahya Kelewedi Ngasinan, Kebasan. Istri pertama ini kemudian dicerai setelah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Ahmad Busyairi, wafat tahun 1953, pada usia sekitar 30 tahun. Ada sebuah cerita unik tentang putra pertamanya ini. Ahmad Busyairi adalah seorang pemuda yang meninggal dunia sebelum sempat menikah. Suatu hari Syekh Abdul Malik berkata padanya, "Nak, besok kamu menikah di surga saja ya." Mendengar ayahnya bertutur demikian, muka Busyairi terlihat ceria dan hatinya merasa sangat gembira. Beberapa waktu kemudian, ia meninggal sebelum berkesempatan menikah. Istri kedua Syekh Abdul Malik adalah Mbah Merenek, seorang janda kaya raya dari desa Merenek, Maos Cilacap. Pernikahan ini tidak dikaruniai anak. Istimewanya, suatu hari Syekh Abdul Malik hendak menceraikannya. Namun Mbah Merenek berkata, "Pak Kiai, meskipun panjenengan, Anda, tidak lagi menyukai saya, tapi tolong jangan ceraikan saya, yang penting saya diakui menjadi istri Anda, dunia dan akhirat." Mendengar permintaan ini, Syekh Abdul Malik pun tidak jadi menceraikannya. Sedangkan istri ketiganya adalah Nyai Hije, Siti Hasanah, seorang wanita cantik dan solihah, tetangganya sendiri. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hajah Siti Hairiyah yang wafat 4 tahun sepeninggal Syekh Abdul Malik. Dari putrinya inilah nasab Syekh Abdul Malik diteruskan. Syekh Abdul Malik semasa hidupnya memegang 2 tariko besar sebagai mursyid, yaitu Tariko An-Naksabandiyah Al-Halidiyah dan Tariko Asy-Syadziliyah. Sanad Tariko An-Naksabandiyah Al-Halidiyah telah ia peroleh secara langsung dari ayah beliau yakni Syekh Muhammad Ilyas, sedangkan sanad Tariko Asy-Syadziliyah diperolehnya dari As-Sayyid Ahmad An-Nahrawi Al-Maki, Mekah. Dalam hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki 2 amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Beliau tak kurang membaca sholawat sebanyak 16.000 kali dalam setiap harinya dan sekali menghatamkan Al-Quran. Adapun sholawat yang diamalkan adalah sholawat Nabi Khidir AS atau lebih sering disebut sholawat rahmat, yakni, Sholawallahu ala Muhammad, dan itu adalah sholawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu dan murid beliau. Adapun sholawat-sholawat yang lain, seperti sholawat Al-Fatih, Al-Anwar dan lain-lain. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian yang sabar, zuhud, tawadu dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian dari akhlak yang melekat pada diri beliau, sehingga amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Beliau di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama besar umumnya, Syekh Abdul Malik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama dan habaib yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah. Seperti Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Habib Ahmad Bilfaqih, Yogyakarta, Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, Brani, Probolinggo, Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang, Habib Hamid bin Yahya,
Sokaraja, Banyumas, dan lain-lain. Diceritakan, saat Habib Soleh Tanggul pergi ke Pekalongan untuk menghadiri sebuah haul, selesai acara haul, Habib Soleh berkata kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu, siapakah gerangan orang yang akan datang kemari? Dia adalah salah seorang pembesar kaum Arifin di Tanah Jawa." Tidak lama kemudian datanglah Syaikh Abdul Malik dan jamaah pun terkejut melihatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, Brani, Keraksaan, Probolinggo, bahwa ketika Syaikh Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Hussein berkata, "Aku harus di pintu karena aku mau menyambut salah satu pembesar wali Allah." Nama kecilnya adalah Muhammad Asyad, sedang nama Abdul Malik diperoleh dari ayahnya, Kiai Haji Muhammad Ilyas, ketika ia menunaikan ibadah haji bersamanya. Sejak kecil Syaikh Abdul Malik telah memperoleh pengasuhan dan pendidikan secara langsung dari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang ada di Sokaraja, Banyumas, terutama dengan Kiai Haji Muhammad Afandi. Setelah belajar Al-Quran dengan ayahnya, Syaikh kemudian mendalami kembali Al-Quran kepada Kiai Haji Abu Bakar bin Hayahya Ngasinan, Kebasen, Banyumas. Pada tahun 1312 Hijriah, ketika Syaikh Abdul Malik sudah menginjak usia dewasa, oleh sang ayah, ia dikirim ke Mekah untuk menimba ilmu agama. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, diantaranya ilmu Al-Quran, tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Syaikh belajar di Tanah Suci dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih selama 15 tahun. Dalam ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir dan ulumul Quran, ia berguru kepada Said Umar Syata dan Said Muhammad Syata, putra penulis kitab I'anatut Talibin Hasyiyah Fathul Muin. Dalam ilmu hadis, ia berguru Said Tabin Yahya Al-Maghribi, ulama Hadramaut yang tinggal di Mekah, Said Alwi bin Solih bin Akil bin Yahya, Said Musin Al-Musawa, Syaikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Tirmisi. Dalam bidang ilmu syariah dan Tariqah Alawiyah, ia berguru pada Habib Ahmad Fadak, Habib Atas Abu Bakar Al-Atas, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Bogor, Kiai Soleh Darat, Semarang. Sementara itu, guru-gurunya di Madinah adalah Said Ahmad bin Muhammad Amin Ridwan, Said Abbas bin Muhammad Amin Raitwan, Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, kakek Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Said Ahmad An-Nahrawi Al-Maki, Said Ali Rida. Setelah sekian tahun menimba ilmu di Tanah Suci, sekitar tahun 1327 Hijriah, Syaikh Abdul Malik pulang ke kampung halaman untuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya yang saat itu sudah sepuh, berusia lanjut. Kemudian pada tahun 1333 Hijriah, sang ayah, Syaikh Muhammad Ilyas, berpulang ke rahmatullah. Sesudah sang ayah wafat, Syaikh Abdul Malik kemudian mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa guna menambah wawasan dan pengetahuan dengan berjalan kaki. Ia pulang ke rumah tepat pada hari ke-100 dari hari wafat sang ayah, dan saat itu umur Syaikh berusia 30 tahun. Sepulang dari pengembaraan, Syaikh tidak tinggal lagi di Sokaraja, tetapi menetap di Kedung Paruk bersama ibundanya, Nyai Zainab. Perlu diketahui, Syaikh Abdul Malik sering sekali membawa jemaah haji Indonesia asal Banyumas dengan menjadi pembimbing dan syaikh. Mereka bekerja sama dengan Syaikh Matar Mekah, dan aktivitas itu dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama. Sehingga wajarlah kalau selama menetap di Mekah, ia memperdalam lagi ilmu-ilmu agama dengan para ulama dan syaikh yang ada di sana. Berkat keluasan dan kedalaman ilmunya, Syaikh Abdul Malik pernah memperoleh 2 anugerah, yakni pernah diangkat menjadi wakil mufti mazhab Syafi'i di Mekah dan juga diberi kesempatan untuk mengajar. Pemerintah Saudi sendiri sempat memberikan hadiah berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di sekitar Masjidil Haram atau tepatnya di dekat Jabal Qubas. Anugerah yang sangat agung ini diberikan oleh pemerintah Saudi hanya kepada para ulama yang telah memperoleh gelar Al-Alamah. Syaikh Masum Lasem,
Rembang, setiap berkunjung ke Purwokerto, seringkali menyempatkan diri singgah di rumah Aziz Syaikh Abdul Malik dan mengaji kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik secara tabarukan, meminta barakah kepada Aziz Syaikh Abdul Malik. Syaikh Masum Lasem, Rembang, setiap berkunjung ke Purwokerto, seringkali menyempatkan diri singgah di rumah Aziz Syaikh Abdul Malik dan mengaji kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik secara tabarukan, meminta barakah kepada Aziz Syaikh Abdul Malik. Demikian pula dengan Mbah Dimyati, Comal, Pemalang, Kiai Haji Halil, Sirampok, Brebes, Kiai Haji Ansori, Linggapura, Brebes, Kiai Haji Nuh, Pagraji, Banyumas, yang merupakan kiai-kiai yang hafal Al-Quran. Mereka kerap sekali belajar ilmu Al-Quran kepada Syaikh Abdul Malik. Kehidupan Syaikh Abdul Malik sangat sederhana. Di samping itu ia juga sangat santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahim kepada murid-muridnya yang miskin. Baik mereka yang tinggal di Kedung Paruk maupun di desa-desa sekitarnya seperti Leduk, Kliken, Sokaraja, Dukuh Waluh, Bojong, dan lain-lain. Hampir setiap hari Selasa pagi, dengan kendaraan sepeda, naik becak atau dokar, Syaikh Abdul Malik mengunjungi murid-muridnya untuk membagi-bagikan beras, uang dan terkadang pakaian sambil mengingatkan kepada mereka untuk datang pada acara pengajian Selasanan, yaitu Forum Silaturahim para pengikut Tarikah An-Naqsyabandiyah Al-Halidiyah Kedung Paruk yang diadakan setiap hari Selasa dan diisi dengan pengajian dan tawajuhan. Murid-murid dari Syaikh Abdul Malik diantaranya Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Said, Kiai Haji Muhammad Ilyas Nur, Mursyid Tarikah An-Naqsyabandiyah Al-Halidiyah, Kiai Haji Sahlan, Pekalongan, Drs Ali Abu Bakar Basalah, Yogyakarta, Kiai Haji Hisyam Zaini, Jakarta, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Pekalongan, Kiai Haji Masum, Purwokerto, dan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan oleh murid beliau, yakni Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan, Syaikh Abdul Malik tidak pernah menulis satu karya pun. Karya-karya Al-Alamah Syaikh Abdul Malik adalah karya-karya yang dapat berjalan, yakni murid-murid beliau, baik dari kalangan kiai, ulama maupun syalihin. Di antara warisan beliau yang sampai sekarang masih menjadi amalan yang dibaca bagi para pengikut tarikah adalah buku kumpulan sholawat yang beliau himpun sendiri, yaitu Al-Miftah Al-Maqasid li Ahli Tauhid fi Salah, Ala Babila Al-Hamid Al-Majid Sayyidina Muhammad Al-Fatili Jami'i Asisyadaid. Sholawat ini diperolehnya di Madinah dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Ridwani Al-Madani. Konon, sholawat ini memiliki manfaat yang sangat banyak, di antaranya, bila dibaca, maka pahalanya sama seperti membaca kitab Dalailu Al-Khairat sebanyak 110 kali. Dapat digunakan untuk menolak bencana dan dijauhkan dari siksa neraka. Syaikh Abdul Malik wafat pada hari Kamis, 2 Jumadil Akhir 1400 tanggal 17 April tahun 1980, dan dimakamkan keesokan harinya lepas salat asyar di belakang Masjid Bahaul Haq Wadi Yaudin, Kedung Paruk, Purwokerto. Sekian cerita tentang Syekh Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas. Atas segala kekurangan dan kelebihan dalam cerita ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat dari kami. Wassalam.